Halo, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan stateful. Jadi pada video-video sebelumnya kan kita banyak membahas tentang stateless ya. Nah, ini gimana caranya menggunakan statefulnya nih. Dan apa perbedaan yang paling jelas gitu dalam sebuah aplikasi. Nah, kita akan membuat sebuah aplikasi seperti ini ya. Mungkin ini increment apps ini, atau kita bisa ganti ya increment atau decrement apps atau dynamic apps gitu. Dan di sini ini sederhana sekali ya. Jadi di sini ada widget text yang dimana kita pasang number. Dia itu kalau misalnya kita klik plus ini, button yang ini, itu akan increment. Kalau kita tekan yang minus ini, dia akan decrement atau mengurang 1, 2, min 1 dan lain sebagainya. Tapi di sini decrement kita pasang minimal 1. Ketika dia udah 1, dia nggak bisa menjadi 0, min 1, min 2 dan lain sebagainya. Jadi minimal 1, dan di sini adalah bentuknya number. Kemudian ketika kita decrement atau increment, decrement dan increment itu juga akan mengubah font size-nya. Misalnya font size awal itu 20 pixel, kemudian kita tambah jadi 21 pixel, kita tambah lagi 22 pixel dan seterusnya. Mungkin kita langsung aja buat projectnya. Sini adalah project baru, kita hapus saja. Kita buat stateful. Nah, sebelum masuk ke stateful, kita buat dulu stateless biar bisa tahu perbedaan yang jelas itu apa. Stateless, kemudian kita pasang widget dasar, material app, dimana home itu scaffold ya. Scaffold, kita pasang app bar, widget app bar dengan title-nya widget text. Kita pasang dynamic apps mungkin ya, dynamic apps. Nah, ini ada app barnya. Sekarang pasang body-nya itu karena kita memerlukan kolom ke bawah, menyusun ke bawah, widget 1, widget 2. Widget 1 itu kita butuh, bentar, kita pasang kolom, pasang children-nya. Widget yang ini kita butuh widget text ini. Widget text, teksnya misalnya angka 1 gitu. Kemudian widget yang ini, yang kedua, ini karena sama rata, kita pasang aja row biar dia bisa membentuk sebuah baris. Kemudian pasang children-nya itu 2 buah button. Button itu ada yang namanya raise button, refresh-nya masih nol. Kemudian dia pasang child, kita pasang icon, widget icon, dimana dalamnya kita pasang icon add misalnya. Ini untuk yang tambah. Kemudian untuk yang kurangnya kita pasang remove. Save, ini seperti ini. Kita jalankan, run, kita buka dulu, kita run without debugging. Oke, bentuknya akan seperti ini ya. Ini mungkin kita pasang widget center agar dia berada di tengah, atau karena di kolom kita bisa pasang main axis elementnya. Main axis element kita bisa pasang space evenly, ya kan, nah di sini dan di sini, menyesuaikan ya, ke atas ke bawah dan lain sebagainya. Row-nya juga kita bisa pasang main axis alignment yang space evenly. Kita save. Nah, kan seperti ini. Mungkin icon ini teks ini akan kita pasang font size awal, kita pasang di text style ya. Kita pasang font size-nya itu pertama-tama 20. Seperti ini ya. Ini urutannya terbalik. Ini sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Ini tidak bisa dipencet karena ini kita masih nol. Kalau kita mau pasang defaultnya, ini belum menggunakan kunci apapun, kita save, ini bisa dipencet. Seperti ini ya. Nah, kita akan menambah variabel ini. Pertama kita buat dulu variabel, karena di sini kita pasang number, mungkin kita bilangan bulat integer aja ya. Misalnya counter, mulainya dari 1 ya. Nah, kita bisa pasang counter ini ke dalam sini
karena bentuk dia membutuhkan sebuah string bukan integer, jadi kita ubah itu string. Kita save. Nah, ini ada 1. Kalau kita ubah di sini, kita ubah jadi 100, kita save, kita refresh. Nah, ini bermula dari 100 ya. Kita mulainya dari 1 aja. Kemudian kita bisa buat fungsi di sini. Ketika di add atau ditambah, apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menambah, mengincrement counter ini. Jadi caranya gimana? Counter kita tambahin aja seperti ini. Coba kita print counternya, kita save, coba kita restart. Kayak ini debugnya. Oke, kita tambah 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah berjalan ya. Tapi di sini tampilannya tidak berubah. Karena apa? Karena ini menggunakan stateless. Nah, jadi kita nggak mengupdate UI ini. Counternya bertambah terus, tapi dia tidak mengubah ini. Untuk minusnya, mungkin kita counter min. Counter ini untuk mengurangi satuan ya, satu persatu. Kita print counternya sekarang, save, kita refresh. Mungkin kita bisa cek debugnya, plus 2, 3, ini counternya ya. Kita kurangin 4, 3, 2, 1, 0, min 1. Nah, ini masih bisa. Untuk membuat dia maksimum min 1, kita bisa berikan if else di sini. Jika counternya itu tidak sama dengan 1, maka dia akan dikurangi. Jika dia 1, dia akan stop. Kita save, kita refresh, kita buka debugnya lagi. Dia nggak bisa dikurangin ya, tetap 1 ya. Kita ditambah, bisa dikurangin 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1 terus. Counternya akan tetap 1 seperti ini. Nah, untuk membuat dia bisa merubah tampilan, bagaimana caranya? Kita ubah stateless ini menjadi stateful. Caranya dengan klik kanan, refactor, convert to stateful widget. Ini cara cepatnya ya. Jadi dia akan membuat sebuah kode-kode seperti ini. Oke, kita save, kita coba refresh. Apakah ini berubah? Coba kita cek debugnya. Tambah. Nah, untuk variable counternya ini berubah ya, tapi widget ini tidak berubah. Apa yang terjadi di sini? Karena kita tidak memberitahu stateful bahwa kita merubah tampilan. Cara memberitahunya, kita harus gunakan yang namanya set state. State ini kita masukkan ke dalam sini, ke dalam state-nya. Kemudian yang plus juga sama ya, set state. Oke, state ini mungkin bisa dibilang untuk merefresh tampilan ya, merender ulang. Dia akan membuat build konteks baru. Kita save aja, kita refresh, kita cek di sini 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini ya, udah bisa ya, minus 1. Nah, minimum 1. Oke, jadi ini udah bisa. Nah, kita tinggal mengubah font size-nya. 20 ditambah counter seperti ini aja. Karena font size ini membutuhkan double, sedangkan ini bentuknya integer, maka counter ini kita ubah dulu ke dalam bentuk double. Kita parse counternya. Kemudian parse ini hanya untuk mengubah string ke double. Jadi kita ubah dulu yang integernya ke string, kemudian diubah lagi ke double. Seperti ini. Kita save, kita refresh. 1, 2, 3. Nah, ini akan
otomatis font size nya besar ya, seperti ini. Save. Nah, mungkin awalnya jangan 20 ya, mungkin 50 aja ya. Save, kita refresh, kita kecilin, kita besar, kita kecilin, dia akan kecil. Mungkin cukup sekian penggunaan stateful ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.